Hai, welcome to Nudes Reading Journey. Jadi sebenarnya hari ini aku lagi gak mood banget untuk bikin konten. Aku gak mood banget buat ngomong sebenarnya. Tapi kayaknya aku harus, setidaknya aku bikin konten buat pembukaan tentang review novel terbaru yang aku baru mau mulai baca, yang judulnya Norwegian Wood dari Haruki Murakami. Harusnya aku mulai baca ini kemarin sih, karena aku yang baca novel Aryatni itu udah selesai kemarin lusa malam. Cuman kemarin ternyata ada aja yang harus aku kerjakan, jadi yang ini belum aku baca sama sekali, bahkan di halaman pertama. Terus untuk konten closing, review closing untuk Aryatni mungkin aku bakalan bikin, entah kalau nanti aku ada mood dan ada waktu nanti, kalau enggak ya semoga besok terakhir ya. Soalnya aku udah terakhir kali upload di YouTube itu udah 5 hari yang lalu, jadi semoga secepatnya bisa aku proses untuk kerjakan itu. Jadi hari ini moodku kayaknya aku cuma pengen baca sama pengen menggambar. Mungkin aku bakalan tunjukin beberapa hasil gambaranku belakangan ini, karena kan aku udah bilang di video sebelumnya, kalau nggak salah, kalau yang itu aku masukin juga, aku tuh kan emang suka gambar. Mungkin di beberapa video yang lalu kalau kalian nonton juga itu aku udah tunjukin proses gambar atau juga aku ngomongin tentang gambaranku. Terus karena aku lagi mood banget untuk menggambar di akhir tahun ini, akhirnya aku memutuskan untuk beli spidol yang lebih banyak. Biasanya aku pakai spidol yang cuma 12 warna gitu loh, kayak spidolnya bocah biasa. Terus aku memutuskan untuk beli spidol yang 100 warna. Padahal aku ini berpikir berkali-kali apakah aku cukup worth it, cukup membutuhkan spidol sebanyak ini atau enggak. Cuman akhirnya aku memutuskan untuk beli, kali aja aku bisa bikin konten menggambar dengan lebih proper. Karena biasanya kayaknya konten gambarku itu, aku nggak bikin konten gambar sih, aku lebih sering cuma ngefotoin gambarku terus aku post di Instagram. Kalau kalian penasaran sama gambaranku, silahkan datang ke Instagramku. Kayaknya di bioku udah aku tulis sih Instagramku apa. Ya seperti itu. Ini baru aku coba pakai itu 2 kali kalau nggak salah, 2 gambar. Yang 2 gambar yang aku pakai spidol itu ya ini doang. Ini yang aku gambar semalam, bunga-bunga aja. Terus yang ini aku gambar beberapa hari yang lalu. Yang ini kayak Christmas theme, ya kan, warnanya merah, kuning sama hijau gitu loh, kayak hiasan Natal. Cuman aku belum post di Instagram karena aku mau postnya itu kalau nggak pas Christmas Eve ya hari Natal pagi lah, kayaknya sih seperti itu. Terus untuk gambaranku yang lain itu biasanya aku cuma pakai spidol warna biasa yang ujungnya agak gede itu loh, kayak gini. Terus ini juga belum aku upload di Instagram karena aku bikin ini tuh mikirnya kayak gambar kembang api. Jadi mungkin kayak malam tahun baru aku upload di Instagram. Jadi ini aku tunjukin lebih dulu daripada di Instagram sih. Kalau kalian penasaran sama gambar-gambarku yang lainnya, silahkan datengin Instagramku. Terus ini kalau aku lagi gabut banget ini kayak gini doang, ini bener-bener gak rapi sebenarnya. Terus ada beberapa sih, banyak sih, aku udah lumayan banyak gambar terutama di akhir tahun ini. Jadi sekian gitu aja sih, aku cuma mau nunjukin ini sama mau ngomongin tentang novel yang bakalan aku bahas selanjutnya, yaitu Norwegian Wood dari Haruki Murakami. Kemarin itu aku udah mulai baca novel Norwegian Wood dari Haruki Murakami dan sampai ke halaman 58. Sejauh ini aku masih merasa oke gitu sama ceritanya. Karena memang biasanya novel-novel Haruki Murakami sebelumnya yang aku baca, yang judulnya Kafka on the Shore sama 1Q84 ini pada awalnya memang baik-baik aja dan ceritanya masih normal gitu menurutku. Meskipun yang Kafka on the Shore yang pertama kali aku baca dari Haruki Murakami itu memang bagian normal dari ceritanya itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau yang untuk novel yang ini, bagiku sampai ke halaman 58 ini masih cukup normal. Kenapa aku bilang cukup normal? Karena bagi kalian yang pernah baca novelnya Haruki Murakami, biasanya itu kan ada bagian-bagian
di novelnya Haruki Murakami itu yang agak aneh, yang surrealis, yang rasanya itu tidak nyata. Ngerti nggak sih maksudku? Jadi kalau untuk novel-novel yang sebelumnya, kalau yang di Kafka on the Shore itu ceritanya yang agak aneh, yang surrealis itu adalah ada satu tokoh yang dia itu sedikit tidak normal di pandangan orang lain, tapi ternyata si tokoh ini bisa berkomunikasi dengan kucing. Terus juga ada seorang tokoh anak laki-laki yang dia itu mencari ibunya, dan malah dia itu punya hubungan terlarang bersama ibunya yang dia cari itu, dan itu agak aneh dan surrealisnya di situ. Dan itu munculnya bagian agak anehnya di Kafka on the Shore itu lebih cepat daripada novel yang ini menurutku. Terus habis itu yang 1Q84 itu anehnya itu kan tiba-tiba si tokoh-tokoh utamanya itu masuk ke dalam dunia paralel di tahun pada awalnya yang 1984 itu tiba-tiba masuk ke dunia paralel yang disebut sebagai 1Q84, karena di situ sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi ada hal-hal kecil yang terasa berbeda, seperti munculnya 2 bulan di langit, juga adanya kasus-kasus di mana ada sebuah sekte keagamaan yang mencurigakan seperti itu. Terus untuk yang ini, sejauh 58 halaman, sejauh yang aku baca, aku tidak menemukan hal-hal aneh. Jadi di sini si tokoh utama yang namanya siapa namanya? Toru Watanabe. Susah ya nama Jepang. Jadi Toru Watanabe ini melakukan sebuah penerbangan ke Belanda, ke Jerman. Ini di halaman awal banget. Dia melakukan penerbangan ke bandara Hamburg. Terus ketika mau landing, dia itu mendengarkan sebuah lagu yang judulnya Norwegian Wood dari The Beatles. Dan ketika dia mendengarkan lagu Norwegian Wood ini, dia jadi flashback, mengingat lagi masa lalunya sekitar 20 tahun yang lalu ketika dia itu mengalami masa-masa akhir SMA dan awal-awal kuliah. Jadi setelah mendengarkan lagu Norwegian Wood itu, dia kembali mengingat atau mengenang masa lalunya, dan ceritanya pada akhirnya yang diawali dari dia itu melakukan sebuah penerbangan ke bandara Hamburg, dia itu pada akhirnya kisahnya jadi flashback jauh ketika dia itu masih SMA dan dia itu bersahabat dengan seorang temannya waktu SMA yang namanya siapa ya? Kizuki. Dan mereka itu bersahabat berdua. Terus pada akhirnya dia berkenalan dengan seorang perempuan yang namanya Naoko. Yang Naoko ini ternyata adalah pacarnya dari Kizuki. Terus kemudian mereka bertiga itu sering banget jalan bareng. Terus ternyata pada suatu hari Kizuki ini melakukan sebuah aksi penghilangan nyawa sendiri atau bundir. Terus setelah itu dia itu si tokoh utamanya ini mengalami kesedihan yang cukup besar, karena memang selama dia sekolah itu dia nggak punya teman lain selain Kizuki. Terus dia itu juga pada akhirnya menjauh dari Naoko, karena memang Naoko ini sebenarnya lebih dekat ke Kizuki dan mereka baru berkenalan di saat SMA itu. Jadi si Naoko dan si Toru Watanabe ini setelah meninggalnya Kizuki, mereka itu berpisah. Terus kemudian ketika masuk kuliah, ternyata secara tidak sengaja Naoko dan Toru Watanabe ini bertemu di sebuah kereta atau di perjalanan kereta. Terus akhirnya mereka menjalin hubungan kembali menjadi teman. Cuman yang sejauh yang aku baca, ternyata sepertinya Naoko ini dia itu mengalami depresi atau stres berat karena kehilangan pacarnya di waktu SMA yang namanya Kizuki. Terus kemudian dia itu bisa berteman kembali dengan Toru Watanabe, dan Toru Watanabe ini sebenarnya lama-kelamaan juga jatuh cinta kepada Naoko. Cuman si Toru Watanabe ini sadar bahwa Naoko ini seakan
dekat dengan dirinya atau dekat dengan si tokoh utama atau Toru Watanabe ini, karena si Naoko ini merasa kehilangan dan berusaha untuk mencari remah-remah atau sisa-sisa dari Kizuki di dalam diri Toru Watanabe. Jadi seperti itu, sejauh yang aku baca seperti itu. Jadi di awal kisahnya itu cukup sedih gitu loh. Terus aku juga baca di sini juga dituliskan komunikasi antara Toru Watanabe dengan Naoko, dan yang aku tangkep dari gelagatnya Naoko, dari pemikiran Toru Watanabe terhadap Naoko, terus dialog-dialog mereka, Naoko ini benar-benar kehilangan. Naoko ini benar-benar sedih banget karena kehilangan Kizuki, benar-benar patah hati. Terus dia itu juga kayak ya itu mengalami depresi yang sampai dia itu mengungkapkannya ke Toru Watanabe. Itu dia bilang bahwa belakangan ini kayaknya setelah kehilangan Kizuki itu, si Naoko ini jadi seakan dia itu kehilangan kata-kata, sering banget kehilangan kata-kata. Dia itu sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di kepalanya terus diungkapkan dengan kata-kata, karena dia itu merasa bahwa seringkali kata-kata yang dia ungkapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kepalanya, dan bahkan ketika dia itu berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah dia ucapkan itu, malah apa yang dia ucapkan itu akan semakin membuat situasinya kacau. Jadi seperti itu, rasanya kayak Naoko ini kacau balau gitu loh, sedih banget. Terus Toru Watanabe ini juga dia memang juga merasa kehilangan Kizuki. Dia itu bahkan dia itu bahkan jadi berpikiran tentang kehidupan dan kematian dan bagaimana posisi kehidupan dan kematian dalam hidupnya, seperti itu. Jadi kayak jadi filosofis gitu loh pokoknya, dia itu jadi lebih jadi lebih tertutup lagi setelah kehilangan Kizuki. Padahal sebelum kehilangan Kizuki, ketika mereka SMA, Toru ini memang udah jadi anak yang cukup introvert dan gak punya teman. Cuman setelah kehilangan Kizuki itu dia jadi merasa bahwa dia tidak ingin terlalu memikirkan segala sesuatu dengan serius, dan tidak mau juga terlalu dekat dengan orang, karena dia itu merasa ya kayak gitu. Jadi dia itu kayak takut kehilangan lagi gitu loh, seperti kehilangan Kizuki. Jadi di awal ceritanya sampai ke halaman 58 ini vibes-nya sedih, vibes-nya itu seperti orang-orang yang berusaha untuk bangkit kembali setelah kehilangan orang-orang yang dicintai. Jadi sejauh ini seperti itu. Cuman aku nggak tahu ceritanya ini bakalan mengarah kemana. Apakah ceritanya akan seperti kisah-kisah yang ditulis oleh Haruki Murakami lainnya yang tiba-tiba ada hal-hal aneh yang terjadi. Aku juga nggak tahu. Semoga sih, aku berharapnya nggak ada hal-hal aneh. Aku berharapnya ya udah, ini hanya kisah tentang orang-orang yang kehilangan dan bagaimana mereka menghadapi rasa kehilangan itu. Aku berharapnya sih seperti itu, karena kalau tiba-tiba ada hal aneh, sulit ya untuk bisa, bagiku, untukku sendiri, aku merasa cukup sulit untuk mengikuti kisah yang ditulis oleh Haruki Murakami yang agak aneh ya, seperti itu. Jadi aku mau melanjutkan untuk membaca novel ini karena sisa waktu pinjamku tinggal berapa hari? Tinggal 4 hari. Semoga aku bisa menyelesaikan ini. Udah jam 10, hampir jam 21.59, hampir jam 10, dan sebenarnya aku udah ngantuk, cuman aku belum bisa berhenti untuk baca ini. Kayak masih kebayang-bayang gitu loh, masih pengen banget untuk melanjutkan baca ini. Jadi sekarang ini aku udah ada di halaman 161, dan di bagian 161 inilah aku baru menemukan kenapa alasan novel ini ditulis sebagai judulnya Norwegian Wood. Dan memang di bagian awal cerita itu diceritakan bahwa si tokoh utama yang namanya Toru Watanabe itu
ketika dia melakukan perjalanan dan mendengarkan sebuah lagu yaitu yang judulnya Norwegian Wood dari The Beatles, dia kemudian jadi teringat masa lalunya sekitar 20 tahun yang lalu ketika dia masih kuliah. Dan di halaman 161 ini diceritakan, kan emang novel ini kebanyakan flashback dari kisah masa lalu si Toru Watanabe ini. Dan di halaman 161 diceritakan bahwa Toru Watanabe itu sedang mengunjungi gadis yang dia sukai atau gadis yang dia cintai yang namanya Naoko. Yang Naoko itu adalah kekasih dari mendiang sahabat dari Toru Watanabe itu. Dan di saat itu si Naoko itu ternyata dia itu sedang ada di sebuah tempat kayak tempat rehabilitasi gitu loh, karena ternyata Naoko itu benar-benar mengalami semacam gangguan mental karena meninggal kekasihnya yang namanya Kizuki. Ya, ketika setelah Kizuki meninggal itu ternyata Naoko ini mengalami gangguan mental. Terus ketika kuliah itu pada akhirnya Naoko ini masuk ke sebuah tempat rehabilitasi. Terus ketika dikunjungi oleh Toru Watanabe, ternyata Naoko itu punya seorang teman sekamar yang teman sekamarnya ini suka banget main gitar. Dan setiap kali Naoko ini request lagu untuk dimainkan oleh teman sekamarnya itu, yang request lagunya itu Norwegian Wood, dia itu harus membayar 100 yen karena itu adalah lagu yang sangat yang sangat disukai oleh Naoko. Jadi seperti itu, makanya Toru Watanabe itu setiap kali mendengarkan lagu yang judulnya Norwegian Wood itu dari The Beatles, dia itu kemudian menjadi teringat kembali kisah masa lalunya bersama Naoko ketika mereka kuliah. Jadi seperti itu. Ini udah belum ada setengah, mungkin aku bakalan baca sebab 2 bab lagi. Biasa kalau seorang pembaca atau kutu buku kan seperti itu, selalu sebab 2 bab lagi terus akhirnya kebablasan. Jadi pokoknya sampai aku ngantuk banget dan aku gak kuat buka mata, aku bakalan baca ini. Semangat, aku mau lanjut baca. BTW aku gak tahu Norwegian Wood dari The Beatles itu lagunya yang kayak apa. Jadi mari kita coba dengarkan sepotong karena aku takut kena plagiasi apa sih, pokoknya itu. Mari kita dengarkan sepotong lagunya The Beatles, Norwegian Wood. Biasa karena YouTubeku nggak premium jadi ada iklannya. Bentar ya. Nah, emang musiknya itu enak buat main gitar nggak sih? Aku nggak bisa main musik. Wait a minute. Mungkin aku bakalan cari liriknya aja gak sih? Biar aku ngerti kenapa kok si Naoko itu benar-benar suka sama Norwegian Wood dan merasa bahwa ketika dia mendengarkan lagu Norwegian Wood itu dia merasa sedih. Merasa kayak masuk ke dalam hutan dan sendirian. Jadi dia bilangnya seperti itu sih setiap kali mendengarkan lagu Norwegian Wood.
country gitu nggak sih? Kayak aku ngerti aja jenis musik. Ya jadi seperti itu. Norwegian Wood itu ternyata memang musiknya, kalau yang berdasarkan yang aku dengar di sini sih, itu emang basicnya pakai gitar dan lagu-lagu The Beatles yang seperti itulah. Nanti aku bakalan dengerin lagi sambil aku baca, kayaknya seperti itu. Cuman nggak bakalan aku masukin ke sini karena ya taulah, kayak masalah hak cipta di YouTube kayak gitulah. Jadi mari lanjut membaca aja. Oh my god. Ini tadi aku habis keluar ngambil rapotnya adikku ke sekolah, jadi kayak perwakilan wali murid seperti itu. Terus aku migrain dari pagi sih, dari bangun tidur udah migrain. Padahal niatku hari ini aku mau menyelesaikan untuk baca novel yang Norwegian Wood, karena besok itu udah waktunya aku kembaliin. Sedangkan aku baru sampai ke 275 dari 400 berapa halaman? 420 halaman. Aku gak yakin aku bisa menyelesaikannya hari ini, karena kalaupun aku gak migrain ini sebenarnya cukup banyak, tapi karena aku migrain juga nggak tahu, kayaknya aku butuh bantuan. Padahal aku udah ngopi 2 kali. Biasanya kalau aku migrain ringan aja, kalau sakit kepala ringan itu minum kopi itu cukup bisa meredakan, lumayan sih. Ada yang kayak gitu juga nggak sih? Pokoknya kalau ngopi itu bisa menghilangkan sedikit sakit kepala. Cuman kayaknya nggak cukup berhasil. Mungkin abis ini aku bakalan minum obat sakit kepala karena aku bener-bener mau menyelesaikan ini. Ini update 1 jam setelah yang tadi aku bikin video. Aku udah minum obat sakit kepala, jadi efeknya udah mulai bekerja setelah 1 jam. Biasanya sih obat mulai bekerja 1 jam gak sih, jadi udah mulai lumayan. Terus aku juga udah mulai baca ini lagi, sekarang sampai ke 289, jadi nambahnya belum banyak. Tadi kan kayaknya 275 gak sih. Jadi sejauh ini kan udah lumayan banyak, anggap saja 2/3. Sejauh ini aku nggak menemukan sesuatu hal yang aneh dari novel ini. Jadi ini cuma kayak novel mengenang masa lalu dari si tokoh utama yang namanya Toru Watanabe. Dia mengenang masa lalunya ketika dia masih muda, masih kuliah, masih berhubungan dengan perempuan-perempuan yang ada dalam kisah masa lalunya, terutama yang namanya Naoko. Terus kemudian dia ketika kuliah juga ketemu sama adik tingkatnya yang namanya Midori. Jadi ini kebanyakan sih menceritakan kisah masa lalu si Toru bersama Naoko dan Midori, juga kehidupannya di masa muda. Dan gak ada hal yang aneh-aneh, gak ada hal-hal yang tiba-tiba ada kucing bisa bicara lah, atau ada 2 bulan di langit lah, gak ada hal yang seperti itu. Nggak ada hal-hal yang aneh seperti novel-novel dari Haruki Murakami sebelumnya. Sejauh ini sih masih oke, enak banget untuk dibaca, lebih bisa aku pahami dan ku nikmati daripada novel-novel Haruki Murakami sebelumnya. Cuman memang sejauh ini yang aku rasakan adalah dari novel-novelnya Haruki Murakami, 3 novel yang udah pernah aku baca, memang kebanyakan ya 3 novel ini kontennya ini cukup dewasa gitu loh menurutku. Jadi di sini ini nggak cocok dibaca sama anak remaja karena memang tulisannya Haruki Murakami, satu berat, sulit untuk dipahami. Terus juga karakternya adalah orang-orang yang dewasa. Juga banyak adegan-adegan dewasanya seperti seks dan seperti itu. Terutama untuk novel yang ini karena memang di sini diceritakan bahwa ketika masa mudanya Toru Watanabe itu, dia itu sering melakukan hubungan seks, entah dengan Naoko atau dengan perempuan-perempuan lainnya yang dia temui ketika dia mabuk. Seperti itu. Memang ditulis di blurbnya juga, ketika masa mudanya Toru Watanabe ini ada nafsu-nafsinya lah yang sampai ke menjurus ke hubungan seks seperti itu. Sejauh ini aku masih gak apa-apa karena aku juga bukan orang yang tabu banget untuk membaca itu, yang sangat menghindari juga enggak. Setidaknya kontennya bukan cuma tentang seks doang, tapi juga tentang kehidupan dari
Watanabe atau Toru Watanabe ini dengan orang-orang di sekitarnya yang sejauh yang aku baca kebanyakan dari orang-orang tokoh-tokohnya di sini ya Toru atau Naoko atau Midori, juga orang-orang yang ditemui oleh Toru Watanabe itu mereka itu punya kisah hidup yang cukup sedih yang berkaitan tentang kehilangan dan ya kehilangan orang-orang terdekat seperti kekasih, sahabat, orang tua, dan mereka itu merasa sedih, cukup apa ya, sedih, kehilangan, depresi, sampai menjurus ke masalah kesehatan mental seperti itu. Bagiku enak sih baca ini tuh, vibes-nya bener-bener sendu, sedih, cukup ikutan depresif. Ya, sejauh ini aku masih oke membacanya. Terus satu hal lagi yang aku penasaran sama novel ini, kan aku baru baca 2/3-nya ya. Aku penasaran apa yang terjadi sama hubungan antara Toru Watanabe dengan dua perempuan yang ada dalam kisah hidupnya, yaitu si Naoko, goblok, Naomi siapa ya? Si Naoko. Karena sejauh ini Naoko itu kan dia ada di tempat, kayak di sebuah tempat untuk rehabilitasi, dan itu tempat rehabilitasinya benar-benar terpencil yang ada di tengah gunung dan hutan, dan kayak benar-benar sulit untuk ditemui. Nggak sulit juga sih, cuman emang agak apa ya, butuh effort untuk menemui Naoko. Terus dia juga kayak menutup diri banget gitu loh dari orang-orang, dari dunia luar. Jadi aku penasaran apa yang akan terjadi berikutnya sama Toru dan Naoko. Terus juga di sini kan diceritakan selama Naoko itu ada di tempat rehabilitasi, ketika Toru ini kuliah pun dia kan juga deket sama seorang perempuan yang sebenarnya dia nggak jatuh cinta sama perempuan ini yang namanya Midori. Cuman memang mereka berdua ini menemukan kenyamanan untuk saling terbuka satu sama lain gitu loh. Jadi apa yang akan terjadi antara Toru Watanabe sama Naoko terus juga sama Midori, apakah pada akhirnya, pada endingnya tidak bersama keduanya atau bersama dengan salah satunya, atau mungkin akan ada kejadian kehilangan berikutnya. Jadi emang novel ini sih banyak terjadi kehilangan dan pergolakan mental gitu loh. Jadi aku penasaran, aku bakalan berusaha untuk menyelesaikan ini, benar-benar berusaha menyelesaikan ini hari ini, atau kalau enggak ya paling lambat besok pagi sebelum aku berangkat. Terus habis itu mungkin aku bakalan bikin review akhirnya itu besok lusa, itu aku nggak bisa. Jadi mungkin kalau aku beneran selesai membaca ini ya besok sore, kalau nggak gitu 3 hari ke depan, karena memang besok lusa itu kan hari Minggu itu aku ada acara keluar kota yang aku nggak mungkin bisa bikin video.
Kayaknya belakangan ini aku sering banget bikin video malam-malam karena memang baru ada waktu dan ada mood itu emang malam. Jadi ya udahlah, terima aja kalau aku bikin videonya wajahku udah seperti ini, udah barface dan bahkan aku udah siap tidur. Tapi emang aku belum mau tidur sih, cuman aku udah pakai skincare malam. Jadi kalau udah mau tidur tinggal merem doang. Jadi ini aku mau ngomongin review terakhir tentang Norwegian Wood yang udah selesai aku baca itu sebenarnya 5 hari yang lalu. Iya sih, bentar. Ya, 5 hari yang lalu. Cuman emang aku nggak belum ada waktu dan belum ada cukup mood untuk ngomongin tentang ini. Jadi menurutku Norwegian Way ini sejauh yang aku tahu dari tulisan-tulisannya Haruki Murakami ini adalah novel yang paling normal. Jadi ini nggak ada cerita-cerita yang aneh. Ini cerita hanya seperti seseorang, si tokoh utama yang mengenang tentang masa lalunya bersama dengan orang-orang yang ada di masa lalu. Terus kan yang di sebelumnya aku bilang, aku penasaran banget sama apa yang terjadi sama Toru Watanabe dengan kedua gadis yang ada dalam hidupnya, yaitu Naoko sama Midori. Kalau nggak salah namanya, iya nggak sih? Iya, itu. Dan aku penasaran siapa yang pada akhirnya akan dipilih oleh Toru Watanabe, karena memang ceritanya kan sebenarnya Toru itu sangat pada awalnya jatuh cinta pada Naoko, cuman Naoko ini ternyata dia tidak mencintai Toru itu dengan rasa yang sama, karena ternyata Naoko ini masih sangat merasa kehilangan kekasihnya yang dulu meninggal yang namanya Kizuki. Terus seperti itu, meskipun sebenarnya pada akhirnya pun Naoko ini sebenarnya dia merasa cukup nyaman akan kehadirannya Toru, dan Toru itu pun juga kayak memberikan support dan sabar banget untuk menghadapi Naoko, meskipun Naoko itu mengalami masalah mentalnya. Kayaknya sih skizofrenia sih, karena kalau dibaca-baca itu sepertinya si Naoko ini dia itu mengalami semacam halusinasi. Dia itu kayak melihat sesuatu yang tidak nyata dan mendengarkan suara-suara yang tidak nyata. Jadi berdasarkan itu sepertinya dia itu mengalami skizofrenia karena dia eh, karena dia sangat sedih setelah kehilangan Kizuki. Dan Toru Watanabe ini dia dengan sangat sabarnya berusaha untuk menyemangati Naoko untuk sembuh, dan Naoko pun juga akhirnya dia merasa bisa bertahan hidup karena adanya Toru. Itu untuk Toru dan Naoko. Cuman untuk yang Midori ini kan teman kuliahnya Toru. Dan ternyata Midori berdasarkan cerita-ceritanya dia itu juga sebenarnya hidupnya itu tidak baik-baik saja. Hidupnya itu cukup sulit karena dia merasa tidak cukup dicintai oleh kedua orang tuanya, dan dia itu apa ya, dia itu haus akan kasih sayang gitu loh. Dan dia merasa nyaman bersama Toru karena Toru ini tidak menuntut dia untuk menjadi orang lain, dan bersama dengan Toru Midori ini merasa bebas untuk mengatakan apa saja dan menjadi apa saja. Jadi dua perempuan yang ada di kehidupan Toru ini sangat bergantung akan kehadiran Toru untuk bisa bertahan hidup. Jadi aku penasaran siapa yang akan dipilih dan apa yang akan terjadi di kehidupan kedua orang perempuan di kehidupan Toru ini, andaikan Toru ini pada akhirnya memilih salah satunya. Terus berdasarkan ceritanya, aku udah menduga bahwa kisah ini akan berakhir sedih gitu loh, berakhir akan kehilangan yang cukup besar di kehidupan Toru, karena memang ceritanya ini banyak menceritakan tentang kehilangan dalam kehidupan si tokoh-tokohnya, dan itu memang beneran terjadi. Jadi prediksiku ini bener, kalau di akhir, di ending itu bakalan ada satu orang lagi yang pergi dalam artian yang pergi untuk selamanya. Dan aku nggak mau spoiler sih, tapi ya bisa diduga lah siapa yang pada akhirnya pergi. Terus endingnya pun sebenarnya di awalnya aku berpikir bahwa endingnya ini akan ditutup dengan kayak semacam epilog, karena kan di depan ada prolog ketika si Toru ini udah usianya 40-an, terus dia mendengarkan lagu Norwegian Wood, terus akhirnya dia mengenang masa lalunya. Terus kisahnya sebagian besar adalah kisah masa lalu si Toru ketika umur 20-an, dan aku berpikirnya mungkin di bagian akhir itu akan ada epilognya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Toru ketika dia umurnya 40 dan kenapa dia melakukan penerbangan itu, terus apa yang akan dia lakukan di
setelah melakukan penerbangan itu dan siapa yang akan dia temui. Aku berharapnya seperti itu gitu loh, biar kayak tuntas gitu loh ceritanya. Cuman ternyata di novel ini endingnya itu cukup gantung bagiku, meskipun di akhir itu ada ending di mana Toru pada akhirnya memilih salah satu perempuan, tapi tidak cukup jelas karena pada akhirnya dia Toru ya udah berakhir di situ aja, belum bertemu dengan si perempuan itu, tapi dia ya akhirnya memilih dia gitu loh, tapi tidak benar-benar bertemu dengan si perempuan itu. Juga tidak ada epilog ketika Toru ini umurnya 40 tahun. Jadi seperti itu. Cukup menarik sih sebenarnya, daripada novel-novelnya Haruki Murakami yang lainnya. Ini lebih gampang untuk diikuti dan lebih mengaduk-ngaduk perasaan karena memang di sini banyak banget cerita tentang kehilangan. Cuman aku sebelumnya kan bilang kalau aku cukup oke sama kisah di novel ini yang banyak banget membicarakan tentang seks bebas di kehidupannya Toru di masa muda. Pada awalnya aku masih oke aja gitu loh ya, cukup banyak tapi masih bisa ku handle lah. Cuman ternyata di bagian akhir-akhir itu kayaknya aku semakin muak sama kisahnya, karena kayaknya hubungan antara Toru dengan perempuan-perempuan di sekitarnya ini hanya di hanya berkutat antara masalah perasaan, masalah psikologi dan seks. Jadi aku kayak muak banget gitu loh. Muak sama Toru itu yang benar-benar mengandalkan seks. Menurutku seperti itu. Tapi kalau kalian kalian mengabaikan sex scenes dan segalanya itu cukup oke, karena memang ceritanya sedih dan ikut membuatku merasa sedikit terpengaruh dan sedikit ikut merasa depresi. Jadi sekian review novel Norwegian Wood dariku, meskipun ini udah lumayan telat ya, padahal aku maunya itu uploadnya ya 7 harian lah, tapi ya udahlah karena memang sempatku sekarang, terima aja. Semoga kalian suka nontonnya, semoga kalian tertarik untuk membaca Norwegian Wood juga, dan see you next time, goodbye.